Ya, selamat datang di kuliah terakhir Operation Research 2 minggu ke-15. Minggu ini kita akan belajar mengenai metode metaheuristik. Jadi ini mungkin sedikit pengayaan, bab tambahan. Sini nanti saya akan jelaskan mengenai aplikasi metode metaheuristik dan sedikit pengantar tentang apa itu metode metaheuristik. Jadi metode metaheuristik ini merupakan suatu metode. Kalau kalian kenal heuristik itu seperti simplex kita itu sebenarnya juga disebut simplex yang kalian pelajari itu juga disebut algoritma atau heuristik. Tapi meta heuristik ini adalah suatu heuristik yang levelnya lebih di atasnya lagi. Jadi dia bisa dipakai untuk segala macam jenis permasalahan. Jadi segala macam jenis permasalahan bisa diselesaikan dengan meta heuristik. Makanya dia disebut dengan meta. Meta itu artinya di atas atau above, level tertinggi lah. Jadi di sini kenapa meta heuristik ini populer? Karena dia ini dapat memberikan solusi yang baik, yang bagus dengan waktu komputasi yang biasanya jauh lebih cepat daripada menggunakan metode heuristik biasanya seperti simplex. Nah, kalau simplex itu kalau untuk kasus kecil memang efektif, tapi ketika kasusnya sudah besar sekali, terutama kita berhubungan dengan data yang luar biasa banyaknya, itu simplex itu biasanya melakukan perhitungannya sangat lambat. Nah, meta heuristik sendiri sebenarnya klasifikasinya ada beberapa. Jadi dia bisa dibagi menjadi population based sama trajectory atau single point saya nyebutnya. Jadi bisa juga bentuknya evolutionary algorithm, tanpa memori, local search, naturally inspired atau berdasarkan kejadian alam. Jadi kategorinya atau pengklasifikasiannya banyak lah. Nah, ini nanti saya jelaskan lebih detail dengan contoh kasus apa yang membedakan antara population based dengan point atau trajectory search. Nah, contoh-contohnya metaheuristik ini ada banyak, mulai dari genetic algorithm, genetic programming, evolutionary programming, differential evolution, scatter search, tabu search, GRASP, simulated annealing, ada particle swarm optimization, and cloning, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali jenisnya. Sampai sekarang pun banyak orang yang mengembangkan metaheuristik atau algoritma baru metaheuristik. Jadi ya tidak bisa saya jelaskan semua. Nah, nanti ada dua yang saya pilih. Yang pertama nanti adalah genetic algorithm dan satunya simulated annealing. Ini nanti dijelaskan dengan contoh kasus yang akan saya tunjukkan. Nah, kalau kalian penasaran mengenai algoritma yang ada di sini, bisa kalian cari sendiri. Coba searching aja di YouTube, sekarang sudah banyak yang membuat animasinya tentang apa itu algoritma genetika, particle swarm. Nah, mungkin videonya durasinya macam-macam, mungkin itu jadi lebih membantu untuk kalian memahami algoritma dan logika dari metaheuristik part per partnya. Nah, langsung saja kita masuk. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi dari metaheuristik. Di sini ini adalah master tesis saya waktu saya S2. Jadi ini tentang aplikasi metaheuristik untuk kasus mixed model assembly line. Jadi kasusnya adalah lini perakitan. Jadi urutan produksi untuk suatu lini perakitan pabrik. Nah, yang dibahas mengenai lini perakitannya itu assembly line itu seperti apa, tentang apa yang saya teliti di sini, kemudian metaheuristik yang digunakan itu apa saja. Nah, nanti juga ada perbandingan hasil dengan hasil yang menggunakan solver atau simplex, dan juga ada simpulan lah. Nah, mixed model assembly line ini adalah suatu jenis assembly line unik khusus, di mana assembly line-nya itu cuma punya satu single production line. Jadi production line-nya cuma ada satu. Nah, kemudian product type-nya ada beberapa.
Nah, biasanya jenis assembly line yang cuma satu seperti ini itu ditemukan atau kita biasa melihat di industri otomotif, misalnya untuk produksi mobil ataupun truk, karena biasanya kan itu ukurannya besar. Jadi assembly line-nya itu cuma satu, tapi produknya bisa banyak jenis, banyak macam-macam. Nah, di assembly line ini ada beberapa operator. Misalnya kita punya 3 operator, tiap operator itu punya workstation atau space kerjanya mereka masing-masing. Nah, produknya misalnya kan ada 3 produk seperti ini. Nah, nanti misalkan ada truk kecil, truk sedang, dan truk besar. Ini truk kecil masuk, dirakit oleh operator pertama. Operator pertama ikut sampai truknya itu juga sambil bergerak. Dia masuk ke operator kedua kemudian lanjut ke operator ketiga. Nah, begitu juga dengan truk yang berikutnya, misalkan ini truk yang kedua. Nah, begitu seterusnya. Jadi gampangnya kalau kita lihat tadi, di sini nanti satu assembly line ini untuk merakit berbagai macam jenis truk dengan operatornya masing-masing. Nah, di sini assembly line ini termasuk dalam continuous transport, jadi dia terus berjalan terus. Nah, kemudian setiap operator ini punya cycle time atau waktu perakitannya masing-masing. Jadi untuk si A ini dia harus menyelesaikan pekerjaannya berapa lama, B berapa lama, C berapa lama. Nah, realnya di kasus realnya yang terjadi itu adalah ketika si operator A misalkan tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, dia ada emergency tombol lah istilahnya. Jadi ada tombol emergency gitu. Dia mencet tombol itu, assembly line-nya akan berhenti. Nah, dia mengerjakan sampai selesai baru dipencet lagi, assembly line-nya akan jalan lagi si conveyor-nya ini. Nah, masalahnya ketika ya kalau produknya cuma 1-2 dan nggak banyak produksinya, operatornya cuma beberapa. Nah, ini operatornya ada banyak dan produknya juga luar biasa banyak misalkan. Nah, kalau ada operator yang mencet tombol emergency itu, stop jalan, stop jalan, stop jalan seperti itu, pastinya itu akan mengganggu waktu produksi dari si pabriknya itu sendiri. Nah, karena produknya beda, kemudian antara 2 produk ini ada time between two vehicle, jadi ada waktu jarak jeda antara produk 1 ke produk 2. Nah, kemudian karena produknya ada banyak sekali ini, maka setiap produk punya waktu produksi atau waktu perakitan yang berbeda-beda, yang menghasilkan menjadi waktu processing time yang berbeda. Nah, sebenarnya mix model assembly line ini ada jenis-jenisnya. Ini tidak perlu terlalu detail ya. Jadi assembly line balancing ini bisa kalian pelajari nanti di sistem manufaktur. Kalau kalian dapat manufaktur, product sequencing itu adalah urutan produksi. Di mana di sini yang dipelajari adalah mix model sequencing. Yang 2 ini kalau bagi yang tertarik saja tidak usah terlalu beratkan. Oke. Kembali ke tadi ke lini produksi tadi. Nah, misalkan kita zoom in ke operator 1, operator A. Ini bisa kita lihat bahwa processing time waktu produksinya untuk setiap produk ini beda-beda. Yang biru segini, yang hitam segini, yang orange segini. Nah, seiring berjalannya waktu seharian misalkan, dia akan merakit macam-macam. Kerjanya sama, misalnya dia merakit ban, tapi bannya untuk produk 1, 2, 3, 4, 5 ada 3 jenis produk ini. Nah, misalkan yang ini segini, di mana pasti ada suatu ketika dia overtime. Jadi harusnya ngerakit ban itu misalkan cuma 5 menit, dia kadang bisa jadi karena kesulitan atau apa bisa jadi 6 menit, 7 menit misalnya begitu. Nah, di sini kelebihan-kelebihan ini yang melebihi waktu standarnya dia itu disebut sebagai delay atau tardiness atau work overload. Jadi tujuannya di sini ketika dia lebih tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kalau dia lebih misalkan harusnya sudah dioper ke operator berikutnya karena bandanya ini bergerak, dia mencari tombol emergency sehingga seluruh lini produksi berhenti. Nah, karena delay ini tidak diharapkan atau work overload atau tardiness ini tidak diharapkan, maka ini tujuannya adalah diminimasi sekecil mungkin, kalau bisa 0, kalau enggak ya mendekati 0 lah keterlambatannya. Nah, kemudian kalau jenis operatornya sendiri sebenarnya ada beberapa jenis operator. Jadi kalau kita tahu di produksi mobil atau produksi
otomotif itu operator atau operator perakit itu ada macam-macam jenisnya. Di sini ada 3 jenis. Operator yang bekerja cuma di satu cycle time, jadi dia mengerjakannya cuma di satu workstation-nya dia. Ada operator yang bekerjanya n cycle time, jadi misalkan dia ngerakitnya dari ujung operator A sampai ujung operator C misalkan. Jadi A, B, C. Dia si operator ini ngikut terus sampai beberapa workstation. Karena mungkin pekerjaannya sulit atau apa. Nah, kemudian ada operator yang bekerja secara pasang, misalkan operator yang merakit misalkan spion kiri dan kanan, roda kiri dan kanan, itu biasanya misalkan contohnya dia adalah bekerja n-pair, jadi di dalam pasangan-pasangan. Nah, cuma waktu itu penelitian saya lebih fokus ke single time operator. Nah, ini yang paling simpel sebenarnya. Nah, ini gambaran tadi kalau di konversi ke bentuk tabel, jadi tipe operator 1 dia misalkan mengerjakan seperti ini. Yang abu-abu ini adalah delay-nya, jadi ini delay-nya sebisa mungkin diminimasi. Nah, kasus ini kalau diselesaikan dengan linear programming atau MILP, mixed integer linear programming, itu simulasikan seperti ini. Jadi notasinya ada banyak. Nah, di sini ada number of product index dan lain sebagainya. Nah, metode yang menggunakan linear programming ini diselesaikan oleh senior saya waktu itu. Jadi senior saya menyelesaikan model assembly line dengan metode MILP, mixed integer linear programming, menggunakan waktu itu dia menggunakan Cplex, CPLEX, itu kurang lebih seperti solver, tapi kemampuannya lebih kuat daripada solver sih. Jadi gampangnya ya gitulah, dia menggunakan ya gampangnya simplex dan kawan-kawan. Jadi dia termasuk ke solver linear programming. Nah, hanya saja waktu kalkulasinya kalau menggunakan solver ini sangat lama sekali. Jadi dalam waktu 2 jam itu solusi optimumnya tidak ditemukan sampai akhirnya di stop, dan solusi terakhir yang ditemukan itu digunakan sebagai inputan untuk produksi untuk lini produksinya. Nah, kasus ini diambil dari kasusnya Renault Truck. Jadi ini adalah kasusnya truk Volvo atau truk Renault. Kalau di Eropa biasanya truknya 2 ini. Kalau di Indonesia mungkin truk Hino ya yang terkenal, Hino atau Daina, Hino, ya itulah. Nah, kemudian penelitian ini itu metodenya diganti. Kita coba menggunakan, di sini saya waktu itu mencoba menggunakan meta heuristik untuk menghasilkan kualitas yang sama, tapi dengan waktu perhitungan nggak sampai 2 jam, harus lebih cepat. Nah, gampangnya gini, kasusnya model assembly line di Renault Truck, kemudian ini objektifnya adalah minimasi total delay atau keterlambatan. Kemudian ada metode sebelumnya yang diselesaikan oleh senior saya, yaitu mixed integer linear programming. Nah, saya menggunakan metode meta heuristik waktu itu. Jadi ada 2 algoritma yang dipilih, genetic algorithm dan simulated annealing. Ini nanti saya jelaskan bedanya. Kemudian gabungan, jadi meta heuristik itu bisa digabungkan, metode A, metode B bisa digabungkan. Kemudian nanti hasilnya dibandingkan waktu itu. Nah, kenapa sih meta heuristik? Meta heuristik itu seperti yang saya sampaikan tadi, dia bisa menghasilkan solusi yang baik dalam waktu yang cepat. Nah, di sini algoritma yang dipilih itu ada genetic algorithm, simulated annealing, dan gabungan antara genetic algorithm dan simulated annealing. Genetic algorithm itu termasuk algoritma yang population based. Jadi di genetic algorithm itu kita pertama mengenerate beberapa solusi, visible solution, solusi yang layak. Misalkan kita generate, kita buat ngacak aja misalnya, solusi yang ngacak yang visible itu sebanyak 6 solusi. Nah, di sini nanti solusinya itu diperbaiki sampai akhirnya muncul setelah iterasi kesekian kita punya 6 solusi baru yang jauh lebih baik daripada solusi awal. Sedangkan simulated annealing ini dia trajectory based, jadi single point saya nyebutnya, trajectory atau single point. Jadi dia punya satu solusi awal ngacak, kita buat solusi random acak,
Kemudian solusi ini kita perbaiki sampai di akhir kita punya satu solusi yang lebih baik daripada solusi yang yang di awal kita punya satu solusi awal. Nah, kalau GASA ini adalah gabungan keduanya. Jadi bisa di-combine sendiri sebenarnya, digabung sendiri. Nah, langsung masuk ke meta heuristik yang genetic algorithm. Genetic algorithm atau algoritma genetika itu dasarnya ini terinspirasi dari teori evolusinya Darwin. Tapi di sini yang dibahas adalah genetikanya. Kalau kalian masih ingat pelajaran biologi SMA waktu itu, biasanya teorinya Darwin itu adalah jerapah leher pendek dengan jerapah leher panjang dan lain sebagainya. Di awal itu misalkan di sini genetic algorithm kita punya populasi inisial. Misalnya kita generate, kita random, kita buat solusi visible 6 buah solusi yang visible atau 6 ekor jerapah dengan karakteristiknya masing-masing. Kemudian dilakukan elitism, asumsi kalau awal itu elitism itu adalah bahwa individu ini dia bertahan hidup dan bisa melanjutkan ke generasi berikutnya. Nah, kalau di awal misalnya 6 solusi awal, maka ya dianggap 6-6-nya ini hidup. Kemudian lanjut dilakukan pemilihan parent selection, dilakukan pemilihan orang tua. Dua calon ini jerapah baru nantinya yang akan dikawin silangkan. Nah, dilakukan kawin silang, kemudian bisa jadi ada jerapah yang bermutasi juga. Nanti ada elitism, kita lihat apakah mereka bisa bertahan hidup atau tidak, misalkan begitu, bisa bertahan hidup menjadi populasi baru. Begitu seterusnya, proses ini dilakukan sampai akhirnya kita stop atau sampai akhirnya kita menemukan solusi terbaik atau populasi terbaik dari si populasi solusi tadi atau jerapah tadi. Nah, karena ini genetika, algoritma genetika, jadi ada gen-gennya, di sini ada kromosom dan gen. Kromosomnya sendiri itu adalah kalau di sini karena kasusnya adalah urutan produksi, jadi diterjemahkan sebagai sequence of product. Sedangkan gennya adalah produk I di posisi J atau produk 1 di posisi J atau produk 2 di posisi J dan sebagainya. Jadi ini ada posisinya di sini 1 2 3 4 5, ini produk nomor 5 1 2 3 5 1 2 4 3. Nah, per produk ini dianggap sebagai gen. Nah, elitism ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa misalkan awal itu ada individu yang kita pastikan atau kita yakin bahwa dia akan bertahan hidup sampai ke populasi berikutnya. Misalkan di sini yang warnanya merah ini. Ternyata setelah iterasinya kita tambah 1 n plus i iterasi, itu populasi yang kemungkinan bertahan hidupnya lebih tinggi itu bergeser, pindah yang ke sini. Jadi yang ini tadinya elit, pada satu ketika dia pasti akan misalnya gugur, mati dia karena ada yang jauh lebih kuat dominan di sini yang elit ini. Kalangan elit dominan. Nah, misalkan ini jadi dari merah dia berubah jadi biru, jadi individu biasa. Tadinya dia elit jadi biasa. Nah, yang elit-elit ini nanti akan berkumpul di titik optimum ini karena mereka adalah individu terkuat yang bisa bertahan hidup sampai ke sekian iteration. Nah, kemudian yang bagian parent selection di sini adalah proses melakukan kawin silang. Misalkan di sini dilakukan ada 6 solusi, dilakukan kawin silang, akhirnya menghasilkan anak-anak baru. Nah, melakukan kawin silang ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, itu seperti ini. Misalkan kita punya parent A, parent B, urutan produksinya seperti ini, kita potong kromosomnya menjadi anak X dan anak Y. Nah, ini dibawa ke sini, ini dibawa ke sini. Nah, ini yang dinamakan dengan kawin silangnya. Nah, cuma di sini kita lihat bahwa ini itu terjadi duplikasi satu ke satu. Nah, produk 5-nya kemana ini hilang. Nah, untuk itu makanya dilakukan biasanya ada perbaikan. Ini biasanya suatu apa ya istilahnya tweaking atau apa ya bahasanya enaknya. Ya otak-atik dikit lah, otak-atik dikit di code-nya supaya solusi yang kita hasilkan itu tetap visible karena ini biasanya terjadi duplikasi. Cara perbaikannya gimana?
Karena ini satu-satu yang kita gunakan yang belakang, yang depan ini pilihannya ada 52 dan 25. Ini dipilih yang mana? Kita lihat dari sini. 2 dan 5 itu duluan mana? Kalau di parent, ternyata dia duluan 2, maka yang diambil adalah, nah ini 2 dan 5, duluan 2 dan 5 kan. Nah, maka yang dipilih adalah 2 dan 5, bukan 5 dan 2. Begitu juga sebaliknya untuk yang anak kedua, yang Y. Nah, selain crossover tadi juga, itu juga ada kemungkinan terjadi mutasi di sebuah populasi. Nah, di sini ada mutasinya, misalkan ada 3 jenis, swap, flip, sama slide. Yang swap itu seperti ini. Ini di swap, ini swap namanya. Yang flip itu seperti ini. Dipotong, up, dibalik, dikembalikan. Ini namanya flip, yang ini yang slide. Nah, ini yang slide. Nah, lanjut. Kita lanjut. Nah, di sini cara ngetesnya meta heuristik gimana sih? Cara ngetesnya begini. Kita bagi menjadi 2 jenis kasus. Kasus kecil dan kasus besar. Ketika di kasus kecil meta heuristik ini bisa menghasilkan hasil yang sama dengan metode linear programming, simplex biasa, maka bisa kita katakan bahwa algoritma ini bekerja. Nah, kemudian kita bandingkan dengan kasus besar. Kalau di linear programming kita punya solusinya yang kasus besar, kita bandingkan dengan hasilnya meta heuristik tadi. Di sini kita lihat bahwa di kasus kecil itu seperti ini, workstation-nya ada 1, ada multiple, produknya cuma 20, ini sampai 43, 4 workstation sampai 20 produk. Nah, sedangkan kasus besarnya itu ada 56 sampai 61 produk dengan 77 workstation. Bayangkan. Kalau di linear programming kan itu bisa mungkin ya seminggu atau 3 harian mungkin baru selesai. Nah, di sini di kasus kecil itu hasilnya bagus dan optimal resultnya bisa diperoleh. Jadi solusinya sama persis seperti linear programming. Jadi solusi yang paling bagus itu solusi dari linear programming. Cuma kalau untuk kasus besar ini sampai 1 jam perhitungan pun itu belum kita dapat solusi terbaiknya. Biasanya kalau di ITS itu beberapa kali ya kalau menggunakan linear programming, kalau untuk kasus besar itu kalkulasinya bisa sampai 1 minggu. Padahal kalau waktu, apalagi ini kasusnya adalah kasus urutan produksi lah, kalau butuh waktunya 1 minggu ya manajernya nggak produksi kalau terlalu lama ngitungnya begitu. Nah, makanya tadi diusulkanlah meta heuristik. Di sini ternyata kalau kita gunakan genetic algorithm itu hasilnya dengan perhitungan simplex 1 jam yang kemudian di stop dibandingkan dengan genetic algorithm itu hasilnya ya plus minus mendekati lah dengan solusinya yang menggunakan solver tadi. Nah, sedangkan calculation time-nya cuma 5-6 menit, di mana ini waktunya ya cukup singkat untuk manajer. Kalau misalnya parameternya coba diganti, kemudian kita lihat solusinya atau ininya profilnya dari urutan produksinya seperti apa, ganti lagi misalkan. Nah, kalau cuma 5 menit 6 menit ya kan cepat untuk ambil keputusan. Ini yang genetic algorithm. Nah, kemudian yang simulated handling. Simulated handling ini bentuknya trajectory. Jadi di awal kita random, kita generate acak, kita bangkitkan acak solusi visible yang mungkin. Kemudian solusi ini kita perbaiki dengan logikanya simulated handling. Ada rumusannya bisa kalian lihat di literatur banyak, cari aja mau blog atau apa pasti ada, dan rumusan baku, tidak terlalu masalah. Jadi simulated handling ini sebenarnya meniru perilaku penurunan suhu pada proses annealing. Annealing ini proses besi kalau nggak salah, proses penempaan besi atau pengecoran besi lah, kurang lebih begitu. Jadi nanti dia suhunya turun sampai satu ketika dia suhu ini suhu paling baik, paling optimum, sehingga besi ini, baja ini kuat sekali. Nah, kalau turunnya drastis biasanya baja itu pecah sih sebenarnya kalau nggak salah. Nah, makanya itu ada namanya proses annealing. Nah, simulated ini mensimulasikan proses annealing tersebut. Solusinya cuma ada 1 yang kita improve karena suhu kan cuma 1, dari suhu misalnya 1000 derajat atau 10.000, di sini 1 juta
derajat, misalkan 1 derajat sampai turun ke suhu tertentu. Di mana suhu itulah suhu paling tepat untuk si bajanya mengeras. Nah, di sini sama menggunakan 2 kasus besar, kasus kecil. Kasus kecil tercapai, kasus besar solusinya kurang lebih mendekati solusi 1 jam perhitungan menggunakan solver. Nah, cuma waktu kalkulasinya di sini cuma 20 detik. Jadi lebih cepat lagi yang ini. Nah, karena 2 ini, metaheuristik itu juga memungkinkan kita menggabungkan beberapa algoritma menjadi satu algoritma baru. Di sini yang saya usulkan waktu itu adalah menggabungkan genetic algorithm dengan simulated annealing. Caranya gimana? Nah, caranya gini, simulated annealing itu saya generate beberapa, misalkan sampai 5 kali, kemudian ini menjadi solusi awalnya genetic algorithm. Kemudian lakukan genetic algorithm seperti biasa, di akhir kita peroleh bahwa solusinya ini jauh lebih baik daripada solusi menggunakan solver untuk kasus besar. Kasus kecil ya tetap sama sih, nggak terlalu masalah. Cuma waktu kalkulasinya ini untuk kasus besar itu 7-8 menit, dimana ini masih normal lah, masih memungkinkan dibandingkan 1 jam ngitung baru ketemu runtutan produksi. Ini 7-8 menit sudah bisa menemukan runtutan produksinya, dimana yang 7-8 menit ini solusinya bisa jadi lebih bagus daripada yang 1 jam itu. Nah, perbandingan secara umumnya di solusi kecil ini semuanya sama, berhasil menemukan solusi optimum. Kemudian waktu komputasinya paling cepat simulated annealing, genetic algorithm dan gabungannya. Nah, kualitas dari solusinya sendiri itu kurang lebih sama seperti punyanya perhitungan dengan simplex atau solver selama 1 jam. Nah, kemudian untuk kalkulasinya metaheuristik ini sangat cepat sekali. Nah, hitungan menit atau detik. Ini kesimpulannya berhasil diterapkan dengan baik. Perspektif risetnya seperti ini. Jadi ini riset kedepannya bisa dilakukan, tapi kurang lebih ini sudah beberapa bagian sudah dilakukan oleh senior saya waktu dia nulis disertasi, dilanjutkan menjadi paper. Jadi kalau ada yang tertarik nanti bisa kontak saya untuk saya kasih papernya kalau ada yang melanjutkan penelitian mengenai seperti ini. Ini referensinya waktu itu saya pakai. Nah, mungkin itu saja yang minggu 15 ini metode metaheuristik tidak dimunculkan di UAS, jadi nggak saya ujikan di UAS karena ini adalah pengayaan. Cuma ini metode ini cukup powerful ketika kalian nanti milih misalnya mau melakukan tugas akhir di industri atau apa, bisa menggunakan metode ini sebenarnya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada yang ditanyakan bisa nanti kontak via e-learning dan lain sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.